Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aura Maulina Salsabila dengan NIM 2310606661 dari program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pembuatan program kasir menggunakan VS Code dengan bahasa Python. Nah, di sini nantinya aku akan membuat suatu pemrograman sederhana dengan menggunakan kombinasi antara fungsi dan juga struktur data. Nah, namun karena penjelasan mengenai fungsi sudah aku paparkan pada pertemuan di modul sebelumnya, yaitu di modul 1. Jadi, untuk pertemuan modul 2 ini aku hanya akan membahas secara rinci mengenai struktur data. Nah, sebenarnya apa sih struktur data itu? Jadi, struktur data itu merupakan cara kita untuk menyimpan ataupun mengorganisir sebuah data dalam pemrograman komputer. Nah, sebenarnya struktur data ini ada banyak jenisnya. Yang pertama ada list, tuple, dictionary, dan juga set. Tapi untuk kepada pemrograman kali ini, aku mostly menggunakan dua struktur data aja, yaitu list dan juga dictionary. Nah, list itu apa? Jadi, list itu adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dalam urutan tertentu. Dan biasanya list itu bersifat mutable dan juga changeable, artinya bisa diubah ataupun bisa ditambah elemen di dalamnya. Nah, biasanya untuk list itu menggunakan kurung siku untuk pengaplikasian dalam pemrogramannya. Nah, list ini sebenarnya hampir sama dengan tuple, tapi bedanya kalau tuple itu dia nggak mutable dan nggak changeable. Terus juga untuk pengaplikasian pemrogramannya itu biasanya menggunakan buka kurung biasa aja. Nah, selanjutnya di sini juga aku menggunakan struktur data dictionary. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data dengan pasangan kunci nilai atau biasa yang disebut dengan key value pairs, yang mana bersifat unik. Nah, sifat unik itu artinya dia tidak ada duplikasinya di dalam satu struktur data gitu. Nah, biasanya untuk dictionary sendiri dalam pengaplikasiannya itu menggunakan kurung kurawal. Untuk itu kita langsung aja masuk pada cara aku untuk membuat suatu pemrograman kasir sederhana. Oke, seperti biasa kita mengawali untuk membuat suatu pemrograman di VS Code dengan membuat satu file baru. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, aku juga udah membuat filenya terlebih dahulu. Nah, oke, jadi di sini aku udah ngebuat pemrogramannya, dan di sini akan aku langsung jelasin aja untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini aku akan menampilkan terlebih dahulu di awal pemrograman tampilan yang seperti ini. Jadi selamat datang di OwlCAD Salon. Nah, ini tuh bisa banget untuk di custom sama yang lainnya. Nah, terusnya di sini juga aku membuat dulu variabel-variabel yang nanti bakalan diinputkan di pemrograman di bawahnya. Jadi di sini aku buat 3 variabel dulu, ada variabel treatment. Di sini nanti jenis variabelnya itu list, karena dan juga perhatikan di sini list menggunakan kurung siku. Lalu juga di sini ada variabel harga, di sini juga list, dan juga ada total harga. Di sini pakai variabel jenis tipenya variabel integer. Nah, terus di sini juga nantinya kan aku akan membuat pengulangan. Nah, untuk pengulangan di sini aku mencoba menggunakan while true. Jadi seperti biasa untuk awalnya ini tulis dulu while true seperti ini. Lalu kemudian di sini aku membuat print lagi agar menampilkan kata sambutan seperti itu. Nah, setelah aku menampilkan kata sambutan, di sini juga aku membuat daftar pilihan treatmentnya. Jadi nantinya agar user itu tidak bingung untuk memilih dan langsung tinggal melihat aja di list pilihan treatmentnya. Nah, untuk list pilihan treatmentnya ini bisa banget di custom sesuai dengan keinginan aja, seperti itu. Nah, lalu di sini aku juga menggunakan fungsi if else. Jadi nanti akan jadi di sini pertama user bakalan bisa menginputin kode mana sesuai dengan treatment yang bakalan mereka pilih. Lalu kemudian aku menggunakan fungsi if else
untuk menentukan, untuk memanggil list treatmentnya, terus juga harganya, terus juga bisa menentukan total harganya secara otomatis kayak gitu. Jadi ini juga seperti biasa sebetulnya seperti di modul pertama kemarin. Jadi if pilihan 1, jika user memilih pilihan 1, di sini maka akan memanggil penambahan di list itu mandi anti kutu. Jadi jangan lupa di sini kita itu akan menambahkan elemen di variabel list yang treatment ini. Jadi kita butuh yang namanya append atau penambahan pada list. Jadi nanti kita tulis dulu variabel yang mau kita tambah, variabel list yang mau kita tambahin namanya apa. Di sini karena variabel list itu namanya treatment, jadi aku tulis treatment titik append. Append itu artinya menambahkan list seperti itu. Nah, terus juga sama seperti ini, bedanya ini adalah nama variabel listnya. Jadi nama variabel listnya itu harga, terus aku ketik append, dan nantinya di sini akan menambahkan harga dari mandi anti kutu itu, treatment mandi anti kutu itu. Nah, itu juga hal yang sama aku lakuin untuk kondisi di pilihan kedua sampai pilihan ke-6. Nah, untuk fungsi if else sendiri, di sini aku menggunakan 7 kondisi. Jadi untuk if pilihan 1, pilihan 2 sampai 6, dan juga else atau pilihan di luar pilihan 1 sampai 6 seperti itu. Nah, di sini juga aku menggunakan 2 fungsi if else. Jadi yang pertama itu untuk menentukan pilihan, tapi juga yang kedua di sini aku gunakan untuk user bisa bebas memilih treatment lain. Jadi ketika nantinya diinputkan oleh user pilihan yang ingin mereka lakukan untuk memilih treatment lain atau tidak, akan ada muncul 2 kondisi. Jika nanti user memilih no atau tidak, maka akan langsung muncul print yang ini. Jadi di sini akan langsung memaparkan kembali tentang treatment, harga, dan juga total harga yang telah user pilih sebelumnya. Nah, di sini untuk printnya aku menggunakan tipe data dictionary. Jadi di sini untuk key-nya yaitu treatment dan value-nya nanti dimasukkan oleh user sesuai dengan kode di pilihan treatment yang user pilih seperti itu. Nah, namun ketika user memilih yes, maka di sini nanti akan secara otomatis melakukan pengulangan di sini, di while terus sini. Seperti itu. Nanti juga kemudian akan dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Nah, lalu setelah user menyelesaikan pilihannya dan sudah bilang untuk tidak melakukan pilihan lain, maka nantinya akan ada muncul printnya ini seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu juga nanti akan muncul variabel bayar yang akan diinputkan oleh user. Jadi nanti mereka membayar dengan sejumlah berapa, jadi diinputkan. Lalu di sini juga ada 3 kondisi lain. Jadi pertama, jika nominal bayar yang dilakukan oleh user itu lebih dari totalan harga, maka otomatis nanti akan ada kembalian. Nah, untuk kembaliannya di sini aku pakai print seuang kembali dengan rumus inputan bayarannya itu dikurang dengan totalan harga. Lalu kemudian juga di sini jika kondisi yang lain ya, jika input bayar yang dilakukan oleh user itu sama dengan totalan harganya, maka di sini nanti akan ada keterangan kembalian adalah Rp0. Lalu jika nantinya itu kurang uang yang dimasukkan atau diinputkan oleh user, maka nanti akan ada minus di sini. Jadi uang yang Anda bayarkan kurang sebesar minus sekian gitu. Nah, setelah itu, setelah sudah dipaparkan tentang pembayarannya, nantinya
akan ada salam penutup. Jadi untuk salam penutupnya ini sama seperti di awalan pembuka, bisa banget untuk di custom. Oke, sekarang kita coba run programnya. Nah, di sini nanti bakal langsung muncul seperti ini. Langsung aja kita masukkan kode treatment, misalnya aku pengen 1, terus aku pilih yes, aku masukin lagi misalkan 5, terus aku pilih yes lagi. Tapi sekarang aku mau masukin kode angka 8 dan ya treatment itu tidak akan tersedia. Terus aku klik no, sementara ini dia sudah ada listnya dari value atau hasil kunci treatment yang tadi udah dimasukin sama user. Jadi langsung masuk ke listnya, dan harganya juga sudah ada, terus juga list treatmentnya juga sudah, dan totalan harganya pun sudah. Nah sekarang aku masukin nominal pembayaran misalkan 100.000. Nah di sini langsung ada sisa uang kembaliannya. Sekian pembahasan dari saya mengenai tugas praktikum modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.